Mas Alphonse, gula batu. Oh. Iya. Suka pakai gula batu juga? Tentu. Iya, jangan lupa diaduk-aduk. Oke. Yang punya saya ini namanya adalah apa nih? Astagiri. Betul. Kalau punya saya nih? Namanya Puspamaya. Jadi kalau Puspamaya itu memang warnanya biru gitu. Terus kalau Astagiri warnanya merah karena dia kayak minuman secang gitu. Oke. Tapi ini dua produk yang highly recommended banget dari mahijarempah.id Mas Alphonse gitu. Bagus untuk kesehatan ya. Menghangatkan, apalagi Jogja ini lagi hujan, panas, hujan lagi. Nggak jelas. Betul. Jadi tubuh kita harus dapat imun atau booster dari rempahan begini. Dan tentu saja mahijarempah.id ini membuat kita terhindar dari COVID-19. Semoga ya selalu sehat ya. Amin. Nah, sambil Mas Alphonse menikmati minuman dari Mahijarempah, saya mau sapa-sapa dulu tuh sahabat Tiasa, sudah banyak yang bergabung. Oke, selamat sore sahabat Tiasa Space semuanya. Gimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat, sama seperti saya, Magdalena Krisinda dan juga Mas Alphonse Herlian dari PT Madava Citra Mulia. Gimana kabarnya Mas Alphonse hari-hari ini? Baik Mbak Magda, sehat selalu. Mbak Magda gimana? Wah, kalau saya mah jangan ditanya ya. Selama pandemi, waduh, minum multivitamin ya, produk-produk yang berkualitas, ketemu orang-orang yang positif. Jadinya saya selalu sehat pastinya. Luar biasa. Iya. Mbak Magda, ngomong-ngomong, ini di depan ini banyak sekali produk-produk yang menarik. Bener banget Mas Alphonse. Iya. Jadi sebelum kita ngobrolin tentang topik kita sore hari ini yaitu membangun bisnis startup di masa pandemi ya, Mas Alphonse, saya harus ceritakan ini ke sahabat Tiasa semua dan tentunya kepada Mas Alphonse bahwa di depan kita ini adalah salah satu produk kolaborasi dari Tiasa Space ya, yang bermitra dengan beberapa rekan terbaik. Nah, jadi di depan ini ada hampers ya, boxnya warna ungu. Itu kalau dibuka ya Mas Alphonse, isinya macam-macam. Apa aja itu? Ini adalah hampers khusus Christmas dan tahun baru atau Christmas and New Year ya. Isinya ada 5. Apa ya, aja? di dalam box itu. Yang pertama, isinya ada mahijarempah. Oh, yang kita minum ini? Bener, ada 3 varian yang dikemas menjadi satu ya, mahijarempah. Lalu yang kedua ada coklat dari coklat dalam. Ya, coklat yang menyehatkan tentu saja. Lalu yang ketiga isinya ada body essential oil. Nah, seperti di depan itu kan, ada minyak esensial. Oh ya. Macem-macem isinya, salah satunya adalah varian lavender. Itu juga essential oil yang sangat bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Yang keempat isinya adalah masker 3 lapis standar WHO dari tiaga.id. Batik yang terpercaya, pemain lama. Jadi salah satu batik yang sudah tidak diragukan kualitasnya. Luar biasa. Ya, jadi ada masker dari tiaga.id. Satu lagi. Komplit sekali. Banyak banget. Nah, ini ada cookies nih di depan kita kan. Ini adalah healthy cookies dari Tiasa Space. Ini adalah cookies yang menyehatkan, khusus buat yang mau menjaga penampilan, pencernaan, bahkan juga mau menjaga tubuh supaya selalu sehat. Ini dia cookies andalan buat ngemil. Healthy food. Yes, Luar biasa. healthy food, healthy cookies dari Tiasa Space. So, satu box ini isinya 5 varian tadi. Harganya berapa? Harganya terjangkau banget, hanya Rp250.000 saja. Rp250.000 untuk 5 varian. Terus ini kan yang medium size nih, ada yang extra large alias XL size-nya. Tinggal di double. Mahijanya isinya ada 2, body essentialnya 2, coklat dalam ada 2, maskernya ada 2, cookiesnya ada 2. Luar biasa. Jadi itu nggak 250 kali 2 Mas Alphonse. Berapa? Hanya dengan Rp450.000. Jadi ekonomis. Hemat 50.000. Lumayan kan? Luar biasa. Jadi kalau mau pesan, mau order hampers ini nggak usah ragu-ragu nih sahabat Tiasa. Bisa langsung DM di akun Instagramnya Tiasa Space. Ya, bisa untuk kado Natal. Benar, kado Natal, menyambung tali silaturahmi, bener ya. Kalau nanti perusahaannya Mas Alphonse butuh hampers buat klien, mitra gitu ya. Menjadi pilihan utama. Nah,
menjadi pilihan untuk nanti PT Madava Citra Mulia menggunakan hampers ini untuk menjalin tali silaturahmi. Gitu. Oke, jadi udah nggak penasaran lagi ya Mas Alphonse? Ya. Sudah tahu isinya apa? Benar, iya sudah tahu isinya apa. Nah kali ini nih sahabat banget, saya nggak sendirian. Saya bersama dengan Mas Alphonse dari PT Madava Citra Mulia. Kali ini kita bakal sharing tentang ini ya, membangun bisnis startup di masa pandemi. Betul. Oh my god, ini kayaknya susah-susah gampang, tapi kayaknya harus dikasih tahu gimana win-win solusi dan ini ya apa istilahnya, semangat untuk terus bisa membangun wirausaha kita ya. Betul. Nah, Mas Alphonse, pertanyaan pertama yang pastinya juga sahabat Tiasa pengen tahu. Cerita sedikit dong tentang PT Madava Citra Mulia. Ini perusahaan apa nih sebenarnya? Iya. Madava Citra Mulia sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan bisnis, ya, ada konsultan hukum di dalamnya. Kami juga bergerak di bidang pengadaan jasa dan pengadaan barang. Nah, kami sudah berdiri sejak tahun 2017, sudah ada beberapa klien yang sehingga saat ini masih bekerja sama dengan kami, terutama untuk bisnis perusahaannya, menjaga bisnis perusahaannya baik di dalam bentuk sisi pemasaran, strategi pemasaran, hingga strategi terkait legalitas. Jadi itu fokus utama yang dikerjakan oleh PT Madava Citra Mulia. Betul. Timnya ada berapa orang? Tim kami inti ada 8 orang. Terbagi dari ada di bagian keuangan, di bagian pajak, lalu di bagian pemasaran, lalu ada di bagian general affairs, ada di bagian hukum juga. Lalu masih ada lagi di bagian humas. Jadi kami sudah terbagi, sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi kami secara profesional sudah bergerak dari tahun 2017 untuk melayani semua customer kami. Wow, jadi tahu deh sekarang ya sahabat Tiasa, ternyata nih ada salah satu ya bidang usaha khususnya yang kita kenal dengan nama PT Madava Citra Mulia ini. Dan Mas Alphonse Herlian udah mau cerita nih, berbagi kunci-kunci bagaimana cara kita membangun bisnis startup. Setelah kita tahu kenalan tentang PT MCM. Nah, MCM gitu ya, disingkatnya MCM. Tentu saja banyak yang langsung penasaran ya dengan tema kita hari ini. Sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis startup itu apa sih Mas Alphonse? Iya, jadi kalau ada pertanyaan apa sih bisnis startup itu? Bisnis startup itu adalah bahasa dari bahasa Inggris ya, dengan artian adalah bisnis rintisan. Jadi sebenarnya bisnis startup adalah bisnis yang baru saja berkembang atau bisnis rintisan, di mana bisnis ini masuk dalam fase pengembangan produk dan masuk dalam fase untuk menemukan pangsa pasar. Oke. Itulah yang disebut bisnis startup. Iya, kalau kita bicara bisnis pasti kita berjualan, betul. Ya, kita berwirausaha, betul. Ya, orang yang melakukan bisnis disebut dengan pengusaha atau betul. wirausahawan, gitu ya. Betul. Dan produk atau jasanya bisa beragam banget ya. Betul. Sekalipun ini rintisan, bukan berarti ini salah satu yang disebut ini pasti produk baru nih, atau mungkin bisa disebut dengan orang belum banyak kenal, bisa jadi sih, tapi bisa jadi juga ini adalah bisnis yang sudah lama ada, tapi ingin menggunakan metode pemasaran atau rebranding. Bisa begitu? Iya, bisa dikatakan begitu juga. Jadi pada intinya pada startup itu adalah di mana suatu bisnis itu masuk dalam fase pengembangan produk, masih dalam fase pengembangan produk, fase untuk memilih pangsa pasar, segmen pasar, itulah yang disebut bisnis startup. Oke. Jadi apakah hanya produk, termasuk jasa kah di dalamnya? Termasuk jasa. Kita harus tahu bahwa bisnis startup di Indonesia berkembang banyak. Tentu kita tidak asing dengan bisnis perusahaan bernama Gojek. Ya. Itu adalah bisnis jasa. Betul. Sekalipun dia nggak punya kendaraan yang ribuan, gitu ya, nggak punya armada, gitu ya, nggak punya restoran yang jumlahnya ribuan, ternyata akhirnya dia yang tadinya startup merintis, akhirnya sekarang bisa jadi ini ya, unicorn. Bahkan dekakorn. Luar biasa banget. Karena tadi bisnis startup itu ya. Iya, betul sekali, Mbak. Nah, apa yang membedakan bisnis startup ini yang diceritakan oleh Mas Alphonse dengan bisnis konvensional yang sudah biasa? Perbedaan pada bisnis startup dan bisnis konvensional sebenarnya dua konsep bisnis ini tidak ada perbedaan pada aspek legal.
Oke. Jadi saya ulangi, pada aspek legalnya tidak ada perbedaan. Tetapi perbedaannya menurut saya itu ada 3 hal. Di bagian keuntungan, di bagian untuk pendanaan, dan di bagian untuk struktur organisasi. Oh iya. Ada tiga hal. Dimana kalau kita bicara satu-satu ya, mengulas satu-satu Mbak Magda, keuntungannya kalau di bisnis startup itu adalah bisnis yang masih, saya katakan tadi, masih masuk dalam fase pemasaran, fase pengembangan produk. Jadi keuntungannya itu masih belum stabil. Berbeda dengan bisnis konvensional. Apabila kita membentuk PT, maka akan lebih fokus pada profit. Membangun PT langsung profit, mengejar profit bagaimana caranya. Nah, pada saat pendanaan, kita harus tahu bahwa bisnis startup ini berfokus pada investor. Maka ada namanya disebut angel investor. Investor malaikat. Angel investor. Angel investor. Di mana angel investor ini adalah seseorang yang memberikan modal kepada bisnis startup untuk memulai operasionalnya. Dan karena dia tahu ini adalah startup, maka dia sudah punya bayangan seperti halnya malaikat, kayak ini ya, siap dengan segala keuntungan, namun juga siap dengan kerugian. Atau mungkin lambatnya profit yang diterima gitu. Betul. Dimana itu berpengaruh pada jenis produknya, segmen pasarnya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan konvensional, di bagian pendanaan itu tergantung dengan pendiri perusahaannya, ya kan Mbak Magda. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah struktur organisasi. Iya, betul. Struktur organisasi di bidang startup, investor itu kebanyakan tidak terlalu mencampuri di bagian organisasi perusahaannya. Dia hanya memberikan modal. Tapi di bagian bisnis konvensional, itu struktur organisasi itu tergantung kepada pemilik atau pemimpin perusahaannya. Oh iya, benar. Jadi itu yang membedakan hubungan antara tadi investor dengan kita yang ada di lapangan ya. Betul sekali. Jadi perbedaannya ada 3 tadi Mbak Magda ya. Saya ulangi, ada di bagian keuntungan, ada di bagian pendanaan, dan ada di bagian struktur organisasi. Seperti itu. Baik. Jadi itu yang membedakan antara bisnis startup dengan bisnis konvensional pada umumnya. Nah, sebelum saya tanya mewakili banyak sahabat Tiasa juga pengen belajar gimana caranya untuk membangun bisnis startup, tunggu dulu ya. Karena saya juga mau ngasih info nih buat sahabat Tiasa, kalau di dalam Tiasa Space ini ada program-program yang sangat menarik untuk teman-teman bisa nikmatin. Ya, seperti hari ini nih, Mas Alphonse, kita ada di meeting room dari Tiasa Space. Meeting roomnya lega, kemudian juga pencahayaannya oke banget, AC-nya dingin ya. Kemudian ada dilengkapi dengan smart TV. Wah, seru banget kan? Jadi buat presentasi atau buat mungkin kuliah, belajar kelompok atau meeting bisa banget milih tempat di. Rekomendasi sekali. Ya, sangat recommended banget. Parkirnya juga mencukupi gitu ya. Persis lokasinya di tepi jalan, jadi mudah banget untuk menemukan Tiasa Space. Nah, selain paket meeting yang sangat menarik nih ya buat sahabat Tiasa bisa gunakan atau bisa pilih, ada juga nih member. Nah, ini member tuh banyak banget yang suka loh, Mas. Apa aja itu, Mama? Member di Tiasa Space ini dapat diskon 10% di setiap transaksi. Wah, lumayan kan? Saya langsung mau daftar member. Benar, dan untuk bisa daftar member cukup DM di Instagram Tiasa Space aja. Nanti udah ada admin yang langsung dengan cepat memberi form atau isian data diri supaya memudahkan untuk teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini ya, diskon 10%. Dan satu lagi nih ya, member Tiasa juga bisa dapetin free di saat pembelian yang ke-11. Wow, menarik banget kan? Nah, maka sering-seringlah ya lakukan transaksi di Tiasa Space, dapat diskon 10%, dan transaksi yang ke-11 dapat free deh untuk beberapa menu ya, ataupun minuman baik itu food atau beverage yang ada di Tiasa Space. Belum selesai, ada lagi satu infonya. Luar biasa. Banyak sekali. Iya, satu lagi sebelum saya nanya ke Mas Alphonse tentang gimana cara memulai atau membangun bisnis startup. Infonya adalah sekarang ini kan lagi weekend nih, ya, Sabtu Minggu. Nah, di Tiasa Space ini ada program Tiasa Weekend. Jadi kita bisa di depan, di bawah cahaya bulan, ya, di bawah cerahnya langit malam kota Jogja, bisa deh menikmati makanan minuman spesial yang hanya ada di setiap akhir pekan.
menu-menunya recommended ya, harganya juga pasti bersahabat. Yuk silahkan nikmati promo atau program Tiasa Weekend hanya di Tiasa Space. Oke, itu infonya ya. Baik, lanjut ke pertanyaan tadi, gimana cara untuk membangun bisnis startup, Mas Alphonse? Bagaimana cara memulai bisnis startup? Tadi saya bilang pada saat pertanyaan Mbak Magda sebelumnya bahwa tidak ada perbedaan khususnya di aspek legal untuk bisnis startup dan bisnis konvensional. Maka kebanyakan, hampir semuanya itu bisnis startup saya bilang berbentuk badan usaha atau perseroan terbatas. Maka langkah pertama adalah bentuklah badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Badan usaha kan banyak ya Mbak Magda ya. Ada PT, ada CV, ada firma, benar. Ada koperasi. Banyak sekali. UD juga termasuk ya. Urusan dagang gitu ya. UD gitu usaha kan. dagang. Iya, usaha dagang benar. Usaha dagang UD benar-benar. Iya. Tapi investor lebih percaya pada seseorang yang ingin memulai bisnis startup itu dengan badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Baik, ya. Keamanan investasi itu yang utama dilihat oleh seorang investor. Iya. Keamanan legalitas. Iya. Kepastian legalitas. Itu yang menjadi 3 poin utama investor untuk memberikan dana kepada bisnis startup. Lalu pertanyaannya pasti bagaimana sih untuk mendirikan suatu perseroan terbatas? Iya, langsung gitu. PT dulu waktu saya sekolah ya, dengar kata PT adalah perseroan terbatas itu syaratnya, kita harus punya dana sejumlah tertentu dan itu kan bukan dana yang sedikit gitu ya waktu saya masih sekolah dulu. Terus ada ini legalitas hukum dan lain-lain gitu. Nah, itu udah langsung orang mikir, PT berarti gitu kan ada investasi yang lebih yang harus kita miliki gitu. Sebenarnya untuk membuat PT atau perseroan terbatas itu tidak terlalu sulit, yaitu cukup dengan ada sesama yang ingin punya visi yang sama dan misi yang sama untuk membuat PT itu. Ajaklah teman atau mitra bisnis yang ingin berusaha bersama dalam bentuk PT, kita bangun PT bersama. Pendirian PT atau akta pembukaan bisa diserahkan kepada notaris untuk mendirikan akta pembukaan. Setelah akta pembukaan ada surat keputusan yang keluar dari Kementerian Hukum dan HAM. Baiklah. Ya kan? Lalu yang ketiga, uruslah jangan lupa NPWP perusahaan. Lalu ada namanya SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan. Itu wajib. Iya. Lalu setelah SKDP itu selesai, nanti jangan lupa Mbak Betty, sekarang ada namanya online single submission. Online single submission. Disingkat OSS. Iya, itu aturan baru dari pemerintah di mana itu untuk mengeluarkan NIB. Apa sih itu NIB? NIB adalah nomor induk berusaha. Kalau kita di sekolah ada NIS ya, nomor induk siswa, ini ada nomor induk berusaha. Iya, nomor induk berusaha di mana misalkan Mbak Betty ingin mendirikan suatu perusahaan kan harus tahu nih bidang usaha apa sih yang mau dijalankan. Contohnya nih, aku tuh suka kuliner kan. Aku mau jualan donat nih misalnya, contoh-contoh ya. Mau jualan donat, mau jualan kopi yang lagi in banget sekarang. In. Kopi apa sih KBLI-nya atau bidang usahanya apa sih? Nah, Mbak Magda harus tahu bahwa bidang usahanya yang harus dipilih adalah satu penjualan makanan atau restoran. Baik. Di mana nanti di situ Mbak Magda bisa langsung masuk jangan lupa patenkan atau di hak merek. Namanya ya. Hak merek misalnya ya. Perlindungan hak merek. Wah, Magda Coffee. Jangan lupa didaftarkan di hak merek. Baik. Karena ini penting ya. Penting. Jangan sampai nanti ada yang juga pengen deh menggunakan nama yang sama. Betul. Mbak Magda tidak didaftarkan, ternyata ada yang menggunakan Magda Coffee. Dan dia mematenkan merek itu. Jangan lupa ada perbedaan antara paten dan merek. Paten dan merek itu berbeda. Jadi kalau yang ini tadi kita bicara tentang hak merek. Hak merek. Iya, jadi jangan lupa nanti Mbak Magda itu mendaftarkan hak mereknya. Jadi tadi kembali lagi ke KBLI bidang usahanya yang harus sesuai. Setelah itu untuk mengeluarkan NIB atau nomor induk berusaha. Setelah itu mulailah untuk beroperasional. Sampai di situ tidak Mbak Betty. Langsung gini mikirnya.
wah ternyata kita ada tahap atau step by stepnya ya, gitu ya Mas Alfons. Jadi kita nggak bisa gegabah atau buru-buru, istilahnya gini, jalan pintas. Untuk kita langsung jualan aja, langsung aja nih kita bikin startup, itu mah urusan belakang. Ternyata semuanya harus saling beriringan ya. Betul. Karena sama-sama pentingnya. Betul. Aspek legalitas, kemudian tadi ada beberapa syarat-syarat untuk kita bisa membentuk perusahaan perseroan terbatas. Betul. Dan barulah kita menjalankan bisnis tersebut. Betul, karena di Madhava Citra Mulia selalu menekankan bahwa legalitas adalah investasi jangka panjang. I see. Legalitas adalah basic suatu usaha. Iya. Jadi kami selalu menekankan ke semua klien kami bahwa bentuklah legalitas yang tepat. Di mana legalitas yang tepat itu akan menjadi profit ke orang yang benar dan tepat juga. Dan membangun kepercayaan pastinya. Betul. Karena zaman sekarang ya, walaupun di era pandemi, tetap yang namanya kepercayaan tuh nomor satu. Betul Mbak Magda. Selain legalitas, tidak lupa juga harus ada, kita berbicara bisnis startup, maka kita butuh inovasi. Ya. Inovasi ini erat dengan kreativitas. Betul. Inovasi itu terkait dengan produk. Lalu dengan produk itu ada pemasaran juga. Oke. Pemasaran juga harus disertai dengan pengembangan. Pengembangan produknya dan strategi pengembangan. Dan yang terakhir adalah exit strategi. Yang terakhir tadi adalah exit strategi. Exit strategi. Iya, exit strateginya. Jadi apabila suatu produk mengalami kendala, tentu tim ini harus memiliki exit strategi bagaimana untuk menjalankan usaha ini terus. Jadi ibarat kata tuh ada plan A, plan B gitu ya, plan C, bahkan kita bisa sampai pakai jalur-jalur alternatif untuk kita tetap bisa mengembangkan bisnis kita. Betul Mbak Magda. Jadi pengembangan itu harus selalu ada. Karena zaman selalu berubah, kebutuhan masyarakat juga selalu berubah. Jangan sampai bisnis startup ini menciptakan produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat. Iya benar-benar. Dan akhirnya merugi gitu kan. Jadi kita harus fleksibel ibarat kata gitu ya. Betul. Harus dinamis gitu kan. Kalau ibaratnya harus lentur mengikuti perkembangan zaman. Betul. Dan kita juga harus mau tadi walaupun bisnis startup kita juga tetap bisa dinamis dari satu bidang ke bidang yang lain. Maksudnya misalnya cara 1, cara 2, cara 3. Jadi tadi salah satu hal yang penting adalah membuat legalitas yang menjadi investasi jangka panjang. Betul. Itu yang menurutku jadi highlight ya Mas Alfons ya. Betul. Karena tidak banyak dari teman-teman atau mungkin sahabat Tiasa punya atau diedukasi dalam hal ini. Karena seringkali yang penting punya niat gitu ya. Yang penting punya niat. Yang penting langsung jualan. Benar. Yang penting ada produk. Iya, yang penting untung. Walaupun mungkin kita belum mikir, nggak usah jauh-jauh mikir masa depan Mas Alfons. Masa pandemi, mikir hari ini buat esok aja udah penting, udah untung gitu loh ya. Gak mikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Padahal sebenarnya dari yang diceritain Mas Alfons ini ya, dari PT MCM ini membantu supaya kita bisa ancang-ancang ibarat pelari itu. Gak hanya pelari jangka pendek. Betul. Tapi pelari langsung jangka panjang. Jangka panjang. Oke, good. Nah, satu lagi nih pertanyaan juga yang paling orang pengen tahu. Di masa pandemi seperti ini ya, jujur aja nih kan, semua sektor ekonomi, bisnis tuh mulai turun drastis karena masa pandemi. Betul. Apakah tetap ada peluang bisnis startup di masa pandemi? Kalau dari saya Mbak Magda, bahwa di masa pandemi ini bisnis startup itu justru semakin meningkat. Bisnis startup kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Oh iya, benar-benar teknologi. Tapi tunggu, apakah hanya teknologi aja? Tidak semuanya. Tidak semua. Tapi mayoritas bisnis startup adalah bergerak di bidang teknologi. Mau Bukalapak, mau Gojek, Tokopedia, dan lain sebagainya itu bergerak di bidang teknologi. Artinya bergerak di bidang teknologi adalah mereka berintegrasi dengan teknologi, baik itu misalnya tadi dibilang teknologi informasi ya, betul, IT ya, betul, IT, iya. Di saat pandemi banyak orang untuk mengurangi tatap muka. Ya benar, physical distancing dan social distancing. Betul. Maka bisnis startup ini sangat membantu teman-teman di luar, konsumen-konsumen juga untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Tentu Mbak Magda pasti sering menggunakan aplikasi dari perusahaan Gojek.
Ya benar, udah GoFood. langganan. Iya. Ya. Cari yang simple-simple, ya Betul. kan? Saya pun tidak lama yang kemarin juga menggunakan aplikasi GoFood. Itu sangat membantu. Itu supaya saya juga mengurangi keluar ke rumah. Mengurangi juga tingkat pandemi, tingkat COVID di Jogja yang sangat meningkat. Itu sangat membantu. Maka kalau ditanya bisnis startup di masa pandemi ini sangat menguntungkan tidak? Saya bilang sangat menguntungkan sekali. Oh gitu. Tapi kita harus jeli ya. Harus jeli melihat Bisnisnya segmen. apa dulu? Betul. Gitu kan. Melihat segmennya harus jeli. Kebutuhan pasar. Iya benar, kebutuhan pasar. Iya betul. Oke. Jadi tadi misalnya kita punya bisnis dalam bidang produk makanan. Ya kita sekarang harus berintegrasi dengan kemajuan teknologi informasi. Betul. Ya misalnya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menolong kita untuk delivery gitu-gitu ya. Sekarang makin banyak. Atau mungkin kita sendiri mungkin karena kreatif kita punya aplikasi tersendiri. Betul. Gitu kan. Betul. Kita ngirim sendiri. Tapi kan semua basicnya kita menggunakan kecanggihan teknologi, terintegrasi di handphone atau gadget kita. Gitu ya. Betul Mbak Magda. Jadi bisnis konvensional sekarang sedikit mengalami penurunan. Yes. Maka bisnis yang berbasis teknologi ini menjadi suatu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman muda di sini untuk mencari income. Oh iya. Seperti itu. Jadi ini kabar baik termasuk angin segar sebetulnya ya. Jadi nggak heran kalau misalnya Mas Alfon mengamati ya, ada banyak rumah makan atau restoran yang mereka tutup gitu ya. Tapi juga banyak restoran baru yang bermunculan. Betul. Ya, misalnya home kitchen. Betul. Yang tadinya mereka nggak pernah muncul di permukaan, tapi karena pandemi ini banyak dapur-dapur setiap rumah itu mulai kreatif tadi karena menggunakan cara atau bisnis startup yang digabungkan dengan kemajuan teknologi atau IT ini. Betul Mbak Magda. Jadi tetap peluangnya ada dan besar. Sangat besar. Menurut Mas Alfons, bisnis apa yang 5 bisnis apa yang menurut Mas Alfon ini peluangnya cukup besar di masa pandemi? Selain makanan ya tadi ya. Selain makanan, menurut saya yang pertama adalah bisnis untuk jasa pengantaran. Oke. Delivery service. Service. Yang kedua, jangan dilupakan dropshipper. Oh iya benar. Bisnis yang sangat murah. Iya. Tanpa modal, menggunakan teknologi yang sangat mudah dipahami. Seperti itu. Yang ketiga tentu bisnis makanan ya. Setiap orang membutuhkan makan setiap hari. Benar. Itu menjadi suatu peluang bisnis yang cukup relevan di masa pandemi. Oke. Yang keempat ya bisnis hobi ya. Hobi. Misalkan hobi membuat kreasi seperti pot. Saat ini masih sekarang lagi tren loh tanaman hias. Itu yang saya maksud. Benar-benar. Jadi buatlah kreasi-kreasi dari tanah liat yang sekarang banyak ya. Saya lihat ya tanah liat dilukis, lalu diberikan tanaman menjadi suatu bisnis yang sangat berpeluang besar. Lalu yang kelima mungkin menurut saya adalah bisnis-bisnis seperti kebutuhan rumah tangga. Tapi kebutuhan rumah tangganya segmented ini, Mbak Betty. Oh ya, misalnya apa nih? Cuci mobil. Oh iya, cuci mobil. Maksudnya kita datang ke rumah gitu atau Betul, gimana? datang ke rumah. Home service berarti. Home service, iya. Lalu kalau kayak kesehatan itu masih oke nggak? Misalnya kayak Mahija ini kan produk-produk kesehatan ya, beberapa jualan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian healthy food, gitu-gitu. Potensial ya. Kesehatan masih sangat potensial, masih di rating yang paling atas. Jual empon-empon teman saya sampai kewalahan. Iya, madu. Iya benar-benar madu. Jual madu itu luar biasa. Teman saya ada jual madu dengan sistem dropshipper ya, tapi luar biasa loh. Income-nya sangat luar biasa. Jadi di masa pandemi no problem. No problem. Asalkan kita kreatif, kita bisa melihat sisi peluang. Perlu juga dengan sedikit inovasi. Kita beli madu, lalu kita bungkus dengan sesuatu yang lebih menarik. Oh, dikemas dengan bagus, menarik. Inovasi bahwa produk ini menjadi next level. Belum lagi kolaborasi, kita kasih free masker, free hand sanitizer, free face shield. Itu orang jadi ini ya, tertarik. Jadi nggak hanya beli sekedar madu, tapi ada plus. Betul. Jadi apa yang meningkatkan nilai jual dari sebuah produk itu menjadi sebuah inovasi yang harus dipertimbangkan sebagai pemula bisnis.
Karena ya ini satu hal yang menarik nih ya teman atau sahabat Tiasa. Jadi orang beli itu sekarang nggak hanya melihat berapa harganya, tapi dia dapat value apa, dapat plus apa, dapat sentuhan seni atau tadi dibilang dapat kelebihan apa gitu. Iya, betul. Di zaman pandemi kita udah mulai bisa kreatif. Betul. Gitu ya bahasanya ya. Betul. Oke. Nah, Mas Alphonse, saya ini sebenarnya banyak banget pertanyaan. Kalau misalnya sahabat Tiasa dia mau bertanya, boleh silahkan ketik di kolom komentar ya. Atau mungkin mau mengapresiasi, boleh silahkan ya. Nah, saya mau nanya nih kepada Mas Alphonse, kendala-kendala. Tentu saja kan nggak semua hal seperti jalan tol, mulus, halus, nggak ada tikungan, nggak ada tanjakan, nggak ada turunan. Nah, pasti akan ada kendala-kendala atau tantangan dalam seseorang membangun bisnis startup. Tapi sebelumnya nih Mas Alphonse, saya mau ajak Mas Alphonse minum dulu nih ya. Wah, boleh kasih testimoni dong gimana rasa dari Puspa Maya yang warnanya biru-biru hijau gitu. Iya, rasanya sih sangat enak ya buat saya ya. Tadi masih hot? Iya, masih panas. Tadi di awal masih panas. Ada kayak rasa jahe-jahenya ya. Benar, dan itu warna birunya itu dari bunga telang. Oh, bunga telang. Bunga telang yang sudah dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam tea bag ya. Itu kalau misalnya kita ambil ya nih ya, sahabat Tiasa, ada tea bag satu kantung yang sudah bisa tinggal masuk, nggak ribet banget kan? Nggak ribet. Ini juga salah satu inovasi loh. Betul. Biasanya kalau kita beli di pasar, di pasar gitu ya, hanya dalam bentuk rempah-rempah ya. Benar, rempah-rempah. Ini suatu bentuk inovasi. Ya, jadi nggak ribet kita. Betul. Kita mau bawa keluar kota, mau bikin cepet, tiba-tiba tamu datang, aduh masih harus nyari itu ya. Tadi jahenya masih dalam bentuk satu jempol gitu, ribet banget ya kan. Serenya, kemudian cengkeh dan lain-lain ini juga. Punya saya ini Astagiri yang cenderung seperti secang ya teman Tiasa. Ini juga sudah dikemas dengan sangat praktis. Dan ini semua adalah hasil kreasi dari mahijarempah.id. Jangan lupa follow Instagramnya ya. Nah, kemudian nih Mas Alphonse, saya juga punya salah satu menu dari Tiasa Space. Ini menu juga salah satu inovasi, namanya Union Ring. Kalau bahasa kerennya adalah bawang bombay goreng tepung. Boleh dong Mas Alphonse, dipegang ya sambil dinikmati. Nanti saya dikasih tahu gimana rasanya. Sambil saya mau cerita nih, ada informasi menarik buat sahabat Tiasa yang ya tadi sudah ada member ya kan, ada meeting room dengan fasilitas smart TV, AC, kemudian ruangan meeting room juga lebih luas dan lega. Satu lagi nih, ada program namanya T-Food, Tiasa Food, disingkatnya dengan T-Food. Apa itu T-Food? T-Food adalah sebuah layanan pesan antar makanan dan minuman dari Tiasa Space dengan diskon 10%. Lumayan banget ya. Diskon 10% di setiap menu baik makanan minuman yang dipesan. Kemudian pengirimannya juga murah banget. Per kilometer hanya Rp2.000. Jadi 1 kilometer Rp2.000. Nanti kalau berapa kilometer yang harus ditempuh tinggal dikaliin aja jumlah kilometernya. Jadi 2.000 kali jumlah kilometer, itulah ongkos kirim. Dan untuk ongkos kirim kilometer pertama gratis. Nah, jadi Mas Alphonse, kalau pengen nanti pesen makan siang barengan teman-teman di PT NCM dari Tiasa Space atau T-Food ini, selain dapat diskon 10%, dapat juga free ongkir kalau itu jaraknya 1 kilometer. Wow, itu kira-kira salah satu bentuk inovasi. Nah, salah satu bentuk inovasi di masa pandemi ini kan. Jadi membuat orang jadi tertarik untuk menggunakan layanan ini. Kemudian selain itu juga ada layanan teman-teman bisa pesen juga selain melalui T-Food tadi, bisa pesen di GrabFood juga. Nah, Tiasa Space, menunya komplit, enak-enak, sehat, fresh, dan tentu saja buat teman-teman juga jadi bisa menjaga kesehatan. Oke, itu informasinya. Gimana rasanya Union Ring-nya? Enak. Beneran? Enak. Enaknya seperti apa? Crunchy. Oh ya, oke. Lalu renyah sekali. Lalu sangat-sangat enak ya. Beda dari ada taburan oregano juga loh. Oregano. Bener kan? Iya, betul. Nih coba kalau misalnya teman-teman Tiasa mau coba ini, ada beberapa potong itu ya Union Ring, ada saus tomat dan saus cabenya. Jadi tadi selain rasanya enak, renyah, terus apalagi yang mau dikomentarin dari menu ini? Tidak ada, ini sangat luar biasa. Buat saya ini enak.
Enak ya, asinnya pas, gurihnya Pas. ada. Gurihnya sangat gurih. Oh, gurihnya sangat gurih, dan yang tadi paling kesan pertama langsung renyahnya tadi ya. Ya, crunchy-nya itu. Itu yang membedakan dengan onion ring yang lain. Padahal ini udah nggak panas loh. Tadi waktu Iya. kita mulai syuting ini masih panas. Iya, ini sudah tidak sehangat yang pada di awal, cuman ini masih crunchy. Oh, sip. Luar biasa. Menu ini ada di Tiasa Space, teman-teman. Jadi silahkan mainlah ke Tiasa Space ya untuk bisa menikmati menu-menu pilihan dan terbaik pastinya. Baik, next kita masih ada waktu. Saya mau tanya tadi apa yang menjadi kendala atau tantangan buat seseorang yang ingin membangun bisnis startup? Iya, Mbak Magda. Benar, semua bisnis tidak ada yang seperti jalan tol. Tidak ada yang Tidak yang mulus ya. tidak yang mulus ya, tidak ada yang lalu jalannya lurus mulus terus. Kebanyakan untuk bisnis startup itu ada dua, Mbak Magda. Oke. Kendalanya ada di bagian pendanaan. Oke. Dan kurangnya pengalaman. Oke, pendanaan dan minim pengalaman. Betul. Pendanaan dan kurang pengalaman. Ya, untuk mengatasinya bagaimana sih? Untuk mengatasinya yaitu yang pertama tadi, bentuklah suatu komunitas yang mempunyai visi dan misi yang sama. Oke. Itu akan mengerucutkan menjadi lebih fokus. Ya, betul ya. Lalu yang kedua itu carilah yang memiliki segmentasi pasar yang mungkin bisa sesuai dengan kemampuan lah. Oh, maksudnya gimana? Jadi gini, segmentasi pasar sesuai? Misalkan saya ingin membuat bisnis seperti Gojek, ya. itu membutuhkan suatu kemampuan yang mungkin di luar kemampuan saya sekarang. Jadi, saya tidak bisa nih untuk membuat bisnis seperti Gojek. Maka saya akan mencari peluang bisnis yang mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Jangan membuat suatu perencanaan bisnis yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan kita. Itu akan menjadi semakin lama. Maka akan menjadi hanya sebuah suatu perencanaan saja tanpa adanya eksekusi. Oke. Jadi apa yang kita bisa tadi kaitannya dengan pendanaan, kemudian skill yang masih banyak harus diasah gitu, kita harus ini ya bikin istilahnya kalau orang perencanaan. Betul. Jangka pendek, menengah, jangka panjang, sehingga mana yang lebih dulu bisa kita capai gitu kan? Betul. Tim yang sangat solid dan handal di masing-masing sisi itu sangat dibutuhkan. Nah ini nih, padahal bicara startup atau merintis banyaknya timnya masih pada try and error gitu. Iya, error. tidak apa-apa. Di awal pembicaraan kita, di mana bisnis startup itu adalah bisnis yang masih masuk dalam pengembangan produk dan segmentasi pasar yang masih dipilih-pilih. Jadi gini, bisnis coba-coba gitu boleh nggak sih? Nggak juga ya? Kurang tepat sih sebenarnya. Coba. Jadi kalau buat saya pada saat ada klien di tempat kami, saya ingin membuat bisnis startup, Mas Alfon. Baik, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan? Produk apa yang sedang kamu pikirkan untuk 5 tahun ke depan? Maka kami akan memberikan advice ke klien kami, sebaiknya setelah kami analisisnya, sebaiknya ada sedikit perubahan di produk yang sebaiknya Anda pasarkan. Supaya 5 tahun ke depan sudah dipersiapkan dari tahun ini gitu. Betul, supaya tepat sasaran, tidak membuang waktu dan tenaga, dan menjadi bisnis ini tidak terbuang percuma gitu. Oh, jadi gini ya, bicara tentang persiapan menolong kita supaya lebih efektif dan efisien. Betul. Jadi ada beberapa saran yang akan diberikan gitu. Betul. Jadi beberapa klien kami di MCM itu kami berikan advice sesuai dengan segmentasi pasar yang ada. Oh, baik. Karena kebutuhan dan hobi itu beda, Mbak Magda. Oh iya, beda dong. Jadi seringkali kebutuhan keinginan itu kan ada di hobi ya kan. Kebanyakan klien kami adalah hobi mereka. Tapi contohnya boleh dong, kita tadi ngomongin berkali-kali nih ya Mas Alfons, klien boleh dong kita dibocorin juga klien yang hari-hari ini atau mungkin beberapa tahun yang lalu mereka juga diberi saran oleh PT MCM. Ada. Jadi ada cerita satu klien kami di mana dia ingin menjual satu produk di mana itu hobinya. Hobinya adalah bermain basket. Bermain basket. Ya. Terus
Kira-kira dia mau bikin bisnis startup apa dong? Pelatih basket atau jualan bola basket atau alat olahraga? Dia pengen berjualan baju basket. Oke, baik. Nah, lalu kami memberikan analisis produk, segmentasi pasar dan lain sebagainya. Kami beritahukan bahwa sebaiknya bisnis ini dibedakan antara hobi dan kebutuhan pangsa pasar. Di mana kebutuhan pangsa pasar ini sangat sedikit untuk baju basket. Jadi kita nggak boleh memasakkan idealisme kita ya. Betul, maka yang dibutuhkan adalah, kami kembalikan, yang dibutuhkan adalah kebutuhan akan profit atau kebutuhan kepuasan hobi. Karena itu berbeda. Oke. Tapi pada saat kami memiliki, ada juga klien yang kami lihat hobinya itu sangat bisa untuk masuk dalam bisnis startup. Oke. Contohnya apa kalau saya bisa masuk bisnis? Tadi yang soal jualan baju tuh bisa akhirnya. Jualan solusinya. Baju kami sedikit memberikan masukan bahwa baik tetap di bagian olahraga basket, tapi kami modifikasi bisnisnya agar tidak seperti bisnis konvensional hanya jual baju. Tetapi dilengkapi dengan apa misalnya? Tapi dilengkapi dengan misalkan di Indonesia ada namanya turnamen atau pertandingan bola basket. Cobalah untuk masuk di sana untuk menjual suatu tiket masuk dalam melihat pertandingan bola basket. Di sana masukkan juga bahwa penjualan jersey tim yang ada akan bermain di sana. Bukan baju basket atau tim yang menjadi hobi dari klien kami. Itu segmented sekali. Saya salah satu fans bola basket dari LA Lakers. Maka tidak semuanya termasuk Mbak Magda bukan termasuk fans LA Lakers. Maka misalkan Mbak Magda suka dengan tim Chicago Bulls misalkan. Maka saat ada Chicago Bulls yang dijual juga, maka Mbak Magda akan membeli juga kan? Benar. Nah, jadi jangan segmented. Seperti itu. Iya. Ya, itu saran-saran yang sangat penting sebetulnya ya. Betul. Karena kita nggak bisa tadi dibilang bisnis startup itu berarti kita harus 100% mempertahankan idealisme kita gitu ya. Karena kita akan melihat ini tadi perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Betul. Karena kita nggak mau main-main ya, walaupun mungkin dibilang merintis bisnis atau bisnis di awal-awal, so kita akan main-main dengan 10 tahun ke depan. Jangan. Siapa tahu 10 tahun ke depan justru itu masa dan kejayaan bisnis kita. Betul. Klien kami pun juga ada yang artis. Jadi salah satu artis merupakan klien kami. Salah satu grup band juga merupakan klien kami juga di situ. Jadi kami memberikan advice juga bagaimana mereka bisa mendapatkan income di luar aktivitas mereka sebagai artis atau sebagai grup band. Karena kami memberikan advice bahwa grup band pada saat mereka memasuki usia yang sudah di luar keemasan, saya berharap mereka seperti Rolling Stone, semakin tua semakin masih mendapatkan income. Tapi pada saat disusul oleh artis baru atau grup band yang baru, maka kami memberikan advice, mungkin bisa beralih ke bisnis yang lain, tetap menggunakan nama dari grup band mereka, seperti itu. Dan itu berhasil sampai sekarang. Wow, luar biasa banget. Oke. Nah, saya masih menyisakan beberapa pertanyaan nih, Mas Alphonse, sebelum kita menyudahi obrolan kita tentang bagaimana membangun bisnis startup di masa pandemi. Nah, kasih dong tips-tips. Tadi sebenarnya sih dari awal udah banyak tips ya, tapi yang lebih ringkas deh, barangkali ini menjadi closing statement sebelum cerita juga nantinya tentang bagaimana kalau di antara sahabat Tiasa ada yang butuh dibantu sama Mas Alphonse dan tim MCM. Nah, cerita dulu apa nih tips buat kita yang masih muda, yang masih jiwa atau semangatnya tuh tinggi, niatnya besar, tapi juga harus disertai dengan kiat. Kan gak hanya niat, tapi juga kiat, bener kan? Betul. Nah, boleh dong di highlight ulang tips-tips apa yang harus diperhatikan oleh kami generasi muda atau mungkin generasi milenial dalam rangka kami ingin membangun bisnis startup ini. Tips dari saya yang pertama adalah benar tentukan niat dulu. Yang kedua adalah bentuklah tim yang mempunyai visi dan misi yang sama. Terus ketiga adalah tentukan bisnis kalian ini akan bergerak di bidang apa. Yang keempat, apabila ingin menggeluti bidang bisnis startup dengan serius, saran saya adalah bentuklah suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas.
Yang kelima, barulah mulailah dengan inovasi-inovasi dan segmen pasar. Yang terakhir, saran dari saya adalah jangan takut bermimpi. Yes. Karena gini Mbak Magda, mimpi itu gratis, masa gratis aja takut? Iya benar. Itu dia. Jadi jangan takut bermimpi. Betul. Bahkan bermimpi yang kita pikir kayaknya nggak mungkin deh. Betul. Tapi kalau itu gratis ya nggak apa-apa juga. Betul. Gitu. Kalau kita takut akan bermimpi, mimpi itu gratis, maka sudah tidak perlu berbisnis. Seperti itu Mbak Magda. Oke, baik. Terima kasih banyak buat tipsnya. Ya. Dan satu lagi nih kayaknya terakhir. Kalau di antara sahabat Tiasa ada yang pengen dibantu tentang perintisan bisnis, ya, di mana kami bisa konsultasi, bisa dapetin saran, atau mungkin ada kontak person dari Mas Alphonse dan tim, atau kantornya di mana, boleh deh share kepada kami. Iya, apabila ada teman-teman yang mau membentuk suatu bisnis atau perusahaan, ingin dibantu dalam pembentukan suatu perusahaan terbatas, atau ingin dibantu dalam pemasaran, penentuan segmen pasar maupun produk, atau bahkan ada yang datang ke kami, Mas, saya pengen bikin bisnis, tapi saya punya modal sekian, kami pun akan bisa membantu. Maka jangan ragu untuk menghubungi kami di email saja di kami di madavacm@gmail.com, madavacm@gmail.com, atau bisa kontak di Instagram saya di alphon.herlian, atau ada email di email saya alphon.herlian@gmail.com. Baik. Follow Instagram ya, paling simple ya. Follow Instagram alphon.herlian. Betul. alphon.herlian. Silahkan di follow teman-teman, nanti biar di follow back bisa konsultasi lebih lanjut, dimulai dengan konsultasi online. Betul. Ya kan, nanti lama-kelamaan bisa meningkat untuk bisa onsite atau ketemu langsung, bisa lebih puas konsultasinya. Betul. Nah, soal pembiayaan nih, barangkali nih pertanyaan terakhir yang kayaknya aku sebenarnya mau tanya-tanya gak nanya, tapi kan nggak apa-apa ya teman-teman, di masa pandemi ini kaitan dengan pembiayaan. Kalau misalnya kita minta tolong Mas Alphonse dan tim di PT MCM ini gimana, mulai dari berapa, atau mungkin ada free tapi sebatas apa? Nah, boleh dong kasih tahu. Kalau sekedar konsultasi di awal, kami tidak memberikan charge biaya. Ya. Namun pada saat sudah masuk dalam sisi pelaksanaan, itu kami memulai dari 2,5 juta rupiah. Oke, terjangkau ya. Sangat 2,5 juta ya. 2,5 juta. Nanti ada beberapa paket yang bisa diambil dari pembentukan bisnis, dari penentuan produk, pembuatan produk, hingga pelaporan pajak pun di tim kami juga ada. Oh gitu, jadi A sampai Z untuk mendirikan bisnis startup ini bisa banget. Ya, dari hulu ke hilir. Oke, dari hulu ke hilir, dari permulaan sampai akhir. Betul. Gitulah ya. Betul. Dan konsultasi berikutnya nanti bisa didiskusikan ya. Betul. Kira-kira tetap free ya, atau ada biaya-biaya yang bisa dibayarkan, tapi tentu saja dengan biaya yang terjangkau pastinya. Oke. Baik Mas Alphonse, terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih Mbak Magda. Karena buat saya ini penting banget edukasi seperti ini, karena tidak banyak atau belum banyak ya dari sahabat Tiasa yang barangkali mungkin satu membaca, dua mengamati, memperhatikan, atau dapat sumber informasi yang bisa dipercaya seperti Mas Alphonse. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sukses buat PT MCM Madava Citra Mulia. Terima kasih. Sukses juga buat Mbak Magda. Yes, terima kasih. Silakan dilanjutkan diminum Mas Alphonse. Saya mau say thank you dulu. Selain ke Mas Alphonse yang tadi saya udah bilang terima kasih. Terima kasih buat Tiasa Space yang udah memberikan ruang meeting yang sangat nyaman ya. Kemudian terima kasih juga buat batiktiaga.id. Hari ini aku kelihatan good looking banget loh. Aku jadi makin pede kalau pakai koleksi batik dari tiaga.id. Nih, cakep banget kan? Ya, terima kasih buat tiaga.id. Terima kasih juga buat mahijarempah.id yang sudah support kami minuman yang menghangatkan kali ini. Tidak lupa juga terima kasih buat Body Essential Oil. Terima kasih buat Coklat Dalam juga yang sudah memberikan dukungan di hamper spesial Christmas and New Year ini. Dan terima kasih buat semua sahabat Tiasa yang kita nggak bisa sebutin satu persatu, yang nonton di Instagram Live, Instagram TV, maupun di channel YouTube Cerita Tiasa. Nah, jangan lupa subscribe ya, nyalakan tombol lonceng, kemudian share, boleh komen di YouTube channel Cerita
Tiasa. Oke, akhirnya kami berdua harus pamit undur. Terima kasih buat sahabat Tiasa semuanya. Jaga kesehatan, jangan lupa 3M ya. Pakai masker, mencuci tangan dengan air, dan menjaga jarak. Semuanya sehat mudah-mudahan. Amin. Kita ketemu lagi tahun depan. Bentar lagi kita udah tahun 2021. Kita ketemu lagi di Cerita Tiasa episode yang akan datang. Sampai jumpa. Bye-bye. Wow, seru.